Nah, Ya. Pak ini mohon maaf, boleh Iya. nggak saya tahu gajinya berapa kalau untuk merawat sapi ini per ekornya atau 2 ekor sapi Ini ini? 2 ekor sapi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amin Huda Nur Arif, masih di channel TV Sapi. Baik teman-teman, kita siang hari ini lagi jalan-jalan santai karena masih di area Samarinda. Kita akan mendatangi beberapa teman-teman peternak yang ada di sini. Kali ini kita akan mendatangi salah satu peternak yang ada di daerah Muang, di daerah Lempake ya sini nih. Kalau nggak salah di daerah Lempake, tapi tepatnya di daerah mana nanti kita tanya sama bapaknya, saya lupa. Nah, kita sekarang berada di kandangnya Pak Poniran, teman-teman. Nah, Pak Poniran ini salah satu peternak yang sudah lama beternak. Beliau peternak yang tipenya peternak sapi yang tidak terlalu banyak. Biasanya ada 2, ada 3, ada 4 seperti itu. Kita langsung ke kandangnya Pak Poniran, teman-teman. Pak Ponirannya lagi mandikan sapi. Kita akan tanya-tanya sama beliau mengenai kabarnya beliau karena lama tidak berjumpa, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersih-bersih, Pak. Gimana kabarnya Pak Poniran? Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah Pak Poniran, dia adalah salah satu peternak yang beternak sapi yang sudah lama. Ini tepatnya di daerah mana, Pak? Girirejo. Oh, saya salah nyebut tadi. Ini bukan daerah Muang ya. Ini daerah Girirejo, Kelurahan Lempake. Lempake. Nah, RT 25. RT 25. Di sini memang banyak sekali kandang-kandang yang masing-masing rumah sepertinya banyak kandang ya, Pak. Yes. Kayaknya setiap rumah di daerah Girirejo atau di daerah Lempake ini masyarakatnya memang rata-rata adalah banyak yang beternak, terutama beternak sapi. Makanya sering kita sebut kalau daerah Lempake, Kelurahan Lempake ini adalah salah satu lumbung sapi di kotanya Samarinda. Baik, Pak Poniran, boleh mengganggu waktunya nih. Monggo. Nah, Pak Poniran lagi ngandikan sapi. Pak Poniran ini kan lagi apa namanya santai-santai merawat sapi nih. Kalau sekarang ini merawat sapi berapa Pak Poniran? Ini untuk sementara ini 2 ekor saja. 2 ekor saja nggih. Nah, Pak Poniran memang saya tahu beliau ini kalau merawat sapi nggak terlalu banyak, kecuali nanti mendekati hari raya kurban lah ya. Nah, kalau mendekati hari raya kurban memang para petani beternak sapi itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau sekarang sementara 2 ini yang dirawat. Nah, ini kita lihat jenis sapinya, teman-teman. Ini jenis-jenis sapi simental sama sapi limosin. Nah, ya ini adalah sapi yang dirawat Pak Poniran. Nah, ini saya boleh tahu nggak Pak? Ini kalau sapi ini sapinya Pak Poniran sendiri atau sistem gado atau sistem apa Pak Poniran? Kalau boleh tahu Pak Poniran. Ini bagaimana ya, kalau istilahnya mau gado ya, tapi kan hasilnya diambil duluan ya, boleh dikatakan bulanan lah. Kita ambil bulanan. Nah, ini adalah memang beberapa petani itu ada beberapa sistem ya. Peternak ada beberapa sistem untuk mengelola sapinya. Kadang ada orang yang memakai sistem gado. Gado itu biasanya adalah
harga modal sapi, sapinya dirawat selama beberapa bulan atau tahun ya. Nanti dijual lakunya berapa bagi hasil. Ada sistem juga bulanan. Bulanan itu biasanya merawat berapa ekor sapi per bulannya itu diberikan royalti atau gaji ya. Nah, ini sekarang merawat berapa ekor, Pak? Ini 2 ekor, tapi nanti untuk mungkin setengah bulan atau sebulan lagi mungkin bisa penuh kandang ini. Kalau penuh, Pak Poniran merawat berapa ekor? 10 ekor. 10 ekor. Tapi kalau masih panjang ya, ini sementara 2 ekor ini. Nah, kalau 2 ekor ini, kalau sistemnya tadi Pak ya, boleh dibilang bulanan itu. Bulanan. Nah, saya boleh nggak Pak? Kita tanya-tanya. Kalau sistem bulanan itu seperti apa sih Pak? Kalau gado kan sapi lakunya berapa, nanti hasilnya dibagi 2 atau dibagi 60, 40 kan gitu kan? Nah, kalau sistem bulanan itu merawat 2 ekor sapi ini bagaimana Pak? Sistem pembayarannya atau penggajiannya kalau boleh tahu? Penggajiannya ya boleh dikatakan kita seperti kerja di kantoran atau di perusahaan. Itu kita tiap gitu, tanggal Pak? muda gajian. Itu. Per tanggal muda, biasanya tanggal 1, tanggal 2 tanggal gitu 1, tanggal 2. Nah, Pak ini mohon maaf, boleh nggak saya tahu gajinya berapa kalau untuk merawat sapi ini? Per ekornya atau 2 ekor sapi? Ini 2 ekor sapi ini yang pasti pokoknya 1 juta. 1 bulannya. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi jangan dianggap remeh Pak Poniran ini. Dia merawat 2 ekor sapi, gajinya 1 bulannya itu 1 juta. Ya kan? Padahal merawat sapi ini sebenarnya kalau mungkin buat Pak Poniran ini bukan hal yang berat karena beliaunya memang dasarnya memang seorang peternak ya Pak. Nah, makanya boleh dibilang sudah hobi dibayar lagi kan gitu. Kan gitu. Nah, Pak Poniran, ini sapi-sapi ini jenis limosin, jenis simental ya. Memang biasanya ini sistemnya orangnya membelikan sapi buat Pak Poniran gitu ya untuk dirawat ya. Biasanya kok kenapa nggak dirawat sendiri sama beliaunya? Mereka kan orang pembisnis Pak. Oh begitu. Jadi ini sebenarnya nggak sejalur sama bisnisnya mereka. Oh begitu. Ini cuman sekedar untuk senang-senang bilangnya gitu. Mungkin ini untuk tabungan. Nah, seperti itu. Nah ini berarti rekan kerja Pak Poniran ini sebenarnya adalah seorang pengusaha, seorang pengusaha. Jadi beliau membeli sapi sebanyak 2 ekor ini. Mungkin karena dia tidak bisa merawat sapinya sendiri, akhirnya dirawatkan ke Pak Poniran dengan sistem gaji bulanan seperti itu teman-teman. Nah ini untuk gambaran saja ya. Ini untuk gambaran saja. Saya tidak bermaksud untuk membahas masalah gaji, tapi ini gambaran saja. Untuk 2 ekor sapi ini sapi jenis limosin, ini jenis simental. Merawat 2 ekor ini 1 bulannya 1 juta. Berarti dianggap 1 ekornya 500.000. Nah, kalau merawat itu dari segi apa saja, Pak? Perawatan sapi ini? Ya, yang pertama itu yang jelas ngasih makan. Itu. Tentunya makan rumput pilihan, Pak ya. Ya. Terus rumput ada di depan sampean. Oh, bisa dibuka. Nah, nanti kalau dilihat gambarnya. Biasa teman-teman. Teman-teman peternak di daerah Lempake ini andalannya adalah rumput gajah rawa ini. Nah, ini sapi-sapi ini untuk sekarang, Pak, pakannya murni rumput atau ada tambahan-tambahan lagi? Ini sementara ini murni rumput Pak, karena kemungkinan kalau saya sendiri mau nyarikan untuk campurannya itu kurang tahu di mana yang membuat tahu. Begitu. Jadi memang sapi-sapi ini pakannya adalah murni rumput teman-teman, di mana tidak perlu khawatir juga. Karena rumput-rumput jenis gajah rawa ini memang nutrisinya atau gizinya memang sangat bagus untuk menggemukkan sapi. Karena semua sapi, jarang Pak ya sapi yang nggak mau rumput ini nggak ada ya kayaknya. Nggak ada, semua pasti senang dia. Pokoknya sapi dikasih rumput ini pasti mau. Nah ini adalah idolanya para peternak ini ya, ini rumputnya. Ya ini adalah
pakan istimewa kalau di daerah lain mungkin. Nah seperti itu. Baik Pak, ini kalau sapi-sapi ini kurang lebih umur berapa Pak Poniran? Ya, yang satu ini sekitar 1 tahun. Ya, Kalau yang ini mungkin sekitar 9 bulan. 1 tahun sama Iya. 9 bulan ya. Iya. Ini jenis limosin, ini jenis simental. Iya. Nah kalau boleh tahu Pak Poniran, untuk sapi-sapi yang sebesar ini kalau mungkin kemarin dikasih tahu mungkin ya, Iya. kurang lebih kalau modal harga belinya berapa Pak Poniran? Kalau sapi-sapi sebesar ini kalau boleh tahu. Mungkin ini belinya kemarin tuh mungkin ya dianggap aja ini rut-rutan. Ya, Ini 18-an. 18-an. Iya. Berarti dua ini 36 ya. Iya. Nah, jadi untuk ukuran sapi di Kota Samarinda ini sebagai referensi saja pasarannya. Sapi-sapi yang sebesar ini umur 1 tahun ya, Iya. 1 tahun ini sudah kena kurang lebih 18 juta. Iya. Nah, seperti itu Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau nanti dirawat setahun 2 tahun, jangan tanya harga teman-teman. Nah, kalau sapi-sapi jenis limosin simental ini, kalau di Samarinda pasarannya pasti di atas, kalau lebaran ya, itu minimal di atas 40-an. Iya. Kalau sapi-sapi jenis ini, apabila badannya maksimal, nggih Pak. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini lebih mudah, tapi harganya dianggap sama, nggih Pak. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sapi-sapi yang dirawat di kandang Pak Poniran. Sementara ini ada 2 ekor. Ini adalah sapi titipan dari teman, Pak ya. Iya. Dari teman, di mana Pak Poniran merawat sapi ini dengan sistem gaji bulanan tadi. Iya. Nah, lebih enak bulanan atau lebih enak sistem gado Pak Poniran? Sebenarnya kalau diomongkan di situ Pak, Iya. kita melihat keadaan kami sendiri, Iya. ya kami untung bulanan. Oh, begitu. Iya, karena bisa untuk nyambung untuk makan kami. Oh, begitu Pak ya. Iya. Nah, itulah keuntungan kalau Iya. sistem sapi merawat bulanan. Kenapa? Kalau merawat bulanan, maksudnya merawat sapi digaji bulanan, itu pasti per bulannya ada uang. Ada. Iya. Paling enggak untuk menyambung kehidupan sehari-hari, keperluan Iya. sehari-hari seperti itu Pak ya. Iya. Tapi kalau sistem gado, itu ada kelebihannya juga Pak nggih. Ada. Kalau gado itu biasanya kan dibagi 2 misalnya ya. Iya. Nah, kelebihannya apa? Nanti kalau sapi laku, harganya mahal, otomatis keuntungannya kan lebih besar. Lebih besar. Nah, kan seperti itu nggih Pak Iya, Poniran. iya, Nah, iya. tapi kekurangannya nanti ya uangnya lama menunggu sapinya laku Iya, kan gitu. iya. Nah, maka mau sistem bulanan, mau sistem gaduh, yang penting antara peternak sama yang menggaduhkan tadi Iya. itu sama-sama senang. Iya. Ya kan begitu. Baik. Baik Pak Poniran, mungkin Pak Poniran kelebihannya dari ke bulanan itu tadi adalah ada untuk kebutuhan Hari-hari. sehari-hari. Iya. Itu adalah keuntungan merawat sapi sistem bulanan. Iya. Baik, cukup dengan saya di kandang Pak Poniran hari ini. Terima kasih banyak Pak Poniran. Mohon Iya. maaf mengganggu waktunya. Nggak ada Nah, masalah. nanti kalau kesini saya boleh mampir lagi toh. Insya Allah. Nanti kalau Iya. sapinya banyak nanti review lagi. Iya. Biasanya berapa ekor? 10 ekor. 10 ekor. Berarti Iya. kalau tambah ini kan 12 ekor ya. Sama ini Pak 10. Oh, 10, sama masa ini. 10 Karena memang tempatnya Oh, berarti Terbatas. kurang 8 lagi. Iya. Baik. makanya tempatnya terbatas. Baik, oke. Baik, mungkin cukup itu dengan saya dengan review di kandang Pak Poniran untuk hari ini. Salam sukses, salam sejahtera untuk peternak Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.